Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Telkom Jakarta tahun akademik 2021-2022 akan segera dimulai. Senat akademik memasuki ruang prosesi. Hadirin disilakan berdiri. Senat Institut Teknologi Telkom Jakarta telah tiba. Lapor, sidang Senat terbuka dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022 siap dilaksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Jayalah Telkom dan Mars Institut Teknologi Telkom Jakarta. Bangsa
mengheningkan cipta. Hadirin, marilah kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya para pahlawan di bidang pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan tempat terbaik kepada mereka. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Muhammad Nur Rais Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afini ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل الخير وأهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dan juga dosa orang-orang yang kita cintai. Mudahkanlah kami dalam menuntut ilmu dan jauhkan dari rasa malas, rasa iri, rasa dengki, dan rasa hasud dan dari segala keburukan yang menimpa kami. Sehatkanlah jasmani dan rohani kami dan jauhkanlah kami dari segala macam penyakit, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, sukseskanlah kami semua yang sedang menimba ilmu di kampus yang kami yang tercinta ini. Ya Allah, agar kelak kami semua bisa berguna bagi agama, masyarakat, dan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah studi kami, dijauhkanlah dari segala macam mara bahaya yang bisa dapat menimpa kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan sidang terbuka Senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Telkom Jakarta tahun akademik 2021-2022 oleh Ketua Senat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat terbuka dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Telkom Jakarta tahun ajaran 2021-2022 secara resmi dibuka. Pidato Rektor Institut Teknologi Telkom Jakarta kepada Bapak Dr. Insinyur Agus Ahmad Suhendra MT dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh anggota Senat Institut Teknologi Telkom Jakarta serta para mahasiswa baru Institut Teknologi Telkom Jakarta tahun ajaran 2021-2022 yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, khususnya atas karunia kesehatan, sehingga kita bisa sama-sama hadir untuk mengikuti kegiatan PKKMB di pagi hari ini. Dan puji dan syukur juga selayaknya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan adik-adik semua, atas keberhasilan anak-anakku semua menjadi mahasiswa Institut Teknologi Telkom Jakarta. Yang tentunya tidak mudah bagi adik-adik semua bisa menjadi mahasiswa Institut Teknologi Telkom Jakarta. Pilihan adik-adik untuk menjadi mahasiswa Institut Teknologi Telkom Jakarta adalah merupakan pilihan yang sangat tepat. Karena paling tidak ada 5 manfaat adik-adik sekalian bergabung menjadi mahasiswa Institut Teknologi Telkom Jakarta. Yang pertama, bahwa program studi apapun yang adik-adik pilih sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Telkom Jakarta, seluruh program studi yang ada merupakan program studi yang sesuai dengan era industri revolution 4.0 dan society 5.0. Kita semua tahu bahwa teknologi yang menyebabkan kita memasuki era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 adalah industri ICT. Dan program studi yang adik-adik pilih itu adalah program studi yang berbasis ICT. Baik itu teknologi informasi, baik itu sistem informasi, maupun program studi S1 teknik telekomunikasi maupun D3. Yang kedua, manfaat adik-adik bergabung menjadi bagian dari mahasiswa Institut Teknologi Telkom Jakarta karena program studi yang ada adalah program studi yang dibutuhkan dengan hadirnya industri kreatif sebagai kekuatan ekonomi di Indonesia. Industri kreatif adalah kekuatan utama dari ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif itu adalah kekuatan ekonomi hari ini. John Hawkins menyebutkan ekonomi kreatif itu sebagai the new age of economy. Ekonomi terbaru di mana hari ini kita berada. Sehingga pilihan adik-adik untuk bergabung menjadi mahasiswa Institut Teknologi Telkom adalah merupakan pilihan yang tepat karena program studi yang adik-adik pilih adalah program studi yang mendukung industri kreatif sebagai kekuatan ekonomi kita hari ini. Yang ketiga, manfaat dari adik-adik bergabung menjadi mahasiswa Institut Teknologi Telkom Jakarta karena program studi yang adik-adik pilih adalah program studi yang mendukung digital ekonomi. Dan digital ekonomi sama seperti ekonomi kreatif, itu adalah era ekonomi hari ini. Kita hari ini sedang mengalami yang disebut dengan the shifting dari sistem ekonomi, dari physical ekonomi menjadi digital ekonomi. Tentu anak-anak muda sekarang sudah tidak familiar lagi dengan nama-nama department store atau mall yang ada. Tetapi nama-nama seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, itu hari ini lebih populer di kalangan adik-adik sekalian.
Itu menunjukkan bahwa hari ini kita sudah masuk di era digital economy. Dan kita punya peran di digital economy ini, baik itu di sisi device, baik itu di sisi network maupun di sisi application. Peran kita sangat jelas. Kita bisa masuk di network, kita bisa masuk di device, dan kita bisa masuk di application. Adik-adik yang mengambil program studi sistem informasi tentu akan punya peran mengembangkan digital economy dari sisi aplikasi. Sementara adik-adik yang memilih teknologi informasi bisa berperan, entah itu di device maupun di network. Begitupun pula dengan adik-adik yang mengambil program studi D3 maupun S1, teknik telekomunikasi memiliki peran baik dari sisi device maupun dari sisi network. Dan keuntungannya bagi adik-adik sekalian ketika adik-adik masuk di program studi yang mendukung digital economy, Indonesia hari ini adalah negara yang terbesar sebagai kekuatan ekonomi di Asia Tenggara. Dan ini akan naik 8 kali lebih tinggi sampai dengan 2030 yang akan datang. Mengapa Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara? Karena adoption rate dari e-commerce di dunia itu yang tertinggi adalah Indonesia. Adoption rate untuk e-commerce di Indonesia itu mencapai hampir 90%. Yang artinya dari 16 sampai 64 rentang usia penduduk Indonesia, 90% itu sudah terbiasa dengan menggunakan online e-commerce atau menggunakan online bisnis. Dan tentunya semuanya ini menjadi sebuah keuntungan manfaat keempat bagi adik-adik semua, di mana lapangan kerja yang terbuka sangat luas bagi lulusan dari Institut Teknologi Telkom Jakarta, karena program studi yang ada adalah program studi yang dibutuhkan oleh era ekonomi hari ini. Tetapi lulusan Institut Teknologi Telkom Jakarta tentu tidak hanya disiapkan untuk menjadi profesional yang siap mensukseskan digital ekonomi maupun kreatif ekonomi, tetapi juga kami menyiapkan para lulusan untuk menjadi kreatif digitalpreneur, karena era ekonomi kreatif dan era digital ekonomi ini juga memberi kesempatan yang luas bagi lahirnya kalangan muda belia yang akan berprofesi sebagai entrepreneur muda. Oleh karena itulah kepada adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa pesan di dalam pidato ini. Yang pertama, belajarlah dengan sungguh-sungguh, fokus sebagaimana yang menjadi tujuan dari adik-adik bergabung menjadi mahasiswa Institut Teknologi Telkom Jakarta. Yang kedua, jangan berpuas diri dengan apa yang diperoleh di dalam kelas. Masih banyak cara dan masih banyak ilmu pengetahuan yang bisa digali dengan berbagai platform yang kita sediakan. Adik-adik bisa mengembangkan diri dengan sistem e-learning yang kita kembangkan, dengan learning management system yang kita buka, dengan berbagai macam akses informasi digital library yang kita buka. Ini yang tentu saja diharapkan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh adik-adik semuanya. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan pesan, pandailah adik-adik untuk mengelola diri, pandailah adik-adik semua untuk memanage waktu yang dimiliki oleh adik-adik semua. Karena yang harus adik-adik raih sebaik-baiknya itu bukan hanya prestasi di bidang akademik, tetapi adik-adik juga harus mampu mengasah kemampuan adik-adik semua pada bidang-bidang yang lain. Bukan hanya soft skill, bukan hanya hard skill, tetapi juga skill-skill yang lain yang harus adik-adik miliki. Ketika kita bicara 21st century skill, maka paling tidak ada 3 skill yang harus dikuasai. Literacy skill, learning skill, dan life skill. Tiga-tiganya inilah yang harus adik-adik kuasai, dan tidak semuanya tentu bisa diasah dan diperoleh hanya di dalam kelas. Adik-adik harus beraktif, berorganisasi. Adik-adik harus mampu untuk membangun pengalaman di luar supaya adik-adik menjadi mahasiswa yang utuh dari sisi 21st century skills bagaimana yang tadi saya sampaikan. Barangkali itulah beberapa kata sambutan sekaligus sebagai bentuk kasih sayang selaku Ketua Senat yang ingin kami sampaikan kepada adik semuanya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya sukses
menjalani pendidikan di Institut Teknologi Telkom Jakarta dan mampu meraih apa yang dicita-citakan, dan adik-adik menjadikan ini sebagai salah satu awal dari masa depan adik-adik yang gemilang untuk membangun kesejahteraan, baik kemajuan untuk keluarga maupun kemajuan untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan himne Institut Teknologi Telkom Jakarta. Tugas mulia dan bakti kami tak henti terus berinovasi untuk Indonesiaku. Tanamkanlah kerja dengan hati, membentuk insan cerdas yang unggul di era teknologi. Tanpa lelah terus berpacu bakti kami untuk Ibu Pertiwi. Bersyukur kepadamu Tuhan atas rahmat yang telah Kau beri. Iman dan ilmu adalah bekal utama untuk mengabdi pada negeri. IT Telkom Jakartaku lahirkan generasi muda dengan berakhlak mulia, wujudkan cita bangsa Indonesia. Prosesi pelantikan mahasiswa baru oleh Ketua Senat Bapak Dr. Insinyur Agus Ahmad Suhendra MT. Kepada mahasiswa baru dimohon menempatkan diri. Ketua Senat Institut Teknologi Telkom Jakarta berkenan untuk menyerahkan jas alma mater kepada perwakilan mahasiswa baru. Perwakilan mahasiswa baru disilahkan mengenakan jas alma mater. Pelantikan mahasiswa baru oleh Ketua Senat Institut Teknologi Telkom Jakarta kepada Bapak Dr. Insinyur Agus Ahmad Suhendra MT dipersilakan. Kepada saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini, atas nama Institut Teknologi Telkom Jakarta, kami nyatakan secara resmi telah menjadi mahasiswa Institut Teknologi Telkom Jakarta dengan segala hak dan kewajibannya. Pengucapan janji mahasiswa Institut Teknologi Telkom Jakarta.
Janji mahasiswa. Kami, segenap mahasiswa Institut Teknologi Telkom Jakarta, dengan ini berjanji akan menuntut ilmu, keterampilan, dan watak penghayatan dengan penuh kesadaran, ketekunan, mentaati peraturan, dan patuh terhadap Pancasila. Kami berjanji akan menegakkan dan menjunjung tinggi kejujuran dan keluhuran pendidikan serta tata susila mahasiswa dimanapun kami berada. Kami berjanji akan setia dan mengabdi kepada alma mater kami, Institut Teknologi Telkom Jakarta, serta bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Demi itu, kami mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan tuntunan-Mu. Menyanyikan lagu Padamu Negeri. Penutupan sidang terbuka Senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Telkom Jakarta tahun akademik 2021-2022 oleh Ketua Senat. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, sidang Senat terbuka dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Telkom Jakarta tahun ajaran 2021-2022 secara resmi ditutup. Lapor, sidang Senat terbuka dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022 telah selesai, siap dibubarkan. Senat Institut Teknologi Telkom Jakarta meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Senat Institut Teknologi Telkom Jakarta meninggalkan ruangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Telkom Jakarta tahun akademik 2021-2022 telah selesai dan berjalan dengan lancar. Saya Ilham Windiari dan rekan saya Syifa Nurgaida Yutia undur diri dan sampai jumpa lagi di sidang Senat terbuka penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Telkom Jakarta tahun akademik 2022-2023. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.